kali ini saya akan sharing satu materi yang mungkin sangat entah baru ataupun mungkin ini sesuatu yang mengingatkan Anda pada momen dulu ketika belajar ya. Saya akan edisi konseling talk hari ini adalah terkait dengan 5 teknik konseling singkat yang bekerja pada klien. Sebetulnya muatan yang akan saya bagikan kepada seluruh peserta hari ini adalah intisari dari buku saya ya. Dari buku saya yang ini, Bapak Ibu, yaitu terkait konseling singkat berorientasi solusi. Ini merupakan sejumlah tools yang hasil dari peristiwa atau pengalaman yang saya coba praktekkan dan ternyata works gitu ya, bekerja untuk klien gitu. Nah, ada 5 teknik yang akan saya jelaskan dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi karena seperti judulnya ya, solusi ya. Oke, Bapak Ibu, sebetulnya apa yang pertama kali dibutuhkan oleh klien ya ketika melalui sesi counseling? Yes. Oke, bentar ya. Apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh klien ketika sesi counseling, gitu ya? Nah, setidaknya klien itu menginginkan beberapa hal. Yang pertama, klien ingin masalahnya terselesaikan kan melalui counseling, ya. Ingin selesai, nggak ada lagi masalahnya, ya. Itu yang diharapkan oleh klien. Yang kedua, masalahnya itu cepat selesai gitu ya, tidak berlama-lama gitu ya. Tidak dalam arti masalah itu lama sekali untuk diselesaikannya, tapi ingin cepat gitu. 3, menemukan solusi dari permasalahan. Kan yang diharapkan solusi ya, solusi dari permasalahan yang ibaratnya muncul begitu ya dari klien. Ketiga, konseling awal sama dengan konseling akhir. Jadi inginnya klien sebetulnya adalah sesi konseling itu bukan ada lagi, tapi inginnya ketika sesi pertama sama dengan sesi terakhir gitu. Itu ya keinginan klien kan gitu. Apakah ibaratnya misalkan kita manggil siswa itu sangat ingin balik lagi ke ruang BK gitu, kan jarang ada yang berpikiran seperti itu ya. Inginnya kalau misalkan sudah sesi konseling ya udah konselingnya berakhir, kan inginnya gitu ya. Yang diharapkan oleh klien itu seperti itu. Nah, jadi setidaknya inilah yang diharapkan oleh klien. Pertanyaannya, mengapa di dalam sesi-sesi konseling yang sudah dilakukan mungkin oleh guru BK ya, oleh teman-teman yang lain itu kebanyakan itu lama gitu ya. Kebanyakan itu ujung-ujungnya malah ibaratnya terlalu banyak pada permasalahannya, pengkajian masalahnya. Nah, ini yang membuat lama sebetulnya. Kita terlalu banyak mengkaji masalahnya. Nah, ada beberapa kesalahan yang umum ya, yang ngebuat stuck di dalam konseling, Bapak Ibu. Ini hasil dari apa yang saya lihat. Pertama, konselor atau guru BK itu terlalu fokus pada permasalahan yang terjadi pada konseling. Jadi kita tidak fokus pada solusinya, tapi kita sering bertanya mengapa masalah itu terjadi. Sehingga apa? Ketika kita fokus pada mengapa masalah itu terjadi, sebagian besar isi atau konten dari konseling adalah seputar pertanyaan-pertanyaan yang mengungkap masalah itu terjadi. Kedua, di dalam sesi konseling, kadangkala kita sering sekali membuat pernyataan negatif mengenai konseling. Misalkan kita dapat kliennya itu atau konselingnya itu yang sering bolos sekolah ya. Kemudian kita cap bahwa dia itu nakal ya. Nah, jadi pernyataan negatif ini secara tidak langsung sebetulnya sangat berpengaruh pada bagaimana klien itu ujung-ujungnya bersikap ya. Dan juga berpengaruh karena itu jadi mindset bagi seorang konselor dalam melayani dari konseling gitu ya. 3, membuat pernyataan yang tidak berkaitan dengan tujuan konseling. Apa maknanya ini? Kadangkala di dalam konseling kita sering mempertanyakan soal yang tidak terkait dengan konseling. Ini soal apa saja yang kadangkala itu tidak nyambung dengan permasalahan klien, kadang nggak ada kaitannya dengan klien gitu. Nah, selanjutnya, membuat pernyataan yang menilai atau menjudgment klien. Nah, ini juga satu kesalahan yang sangat kurang baik ya Bapak Ibu. Manakala kita melakukan judgment.
kita misalkan menganggap bahwa klien atau anak yang kita tangani itu dengan sejumlah penilaian. Anak ini nakal, anak ini pemalas, ya, anak ini tukang berbuat onar. Nah, ini judgement seperti ini sebetulnya tidaklah tepat kalau misalkan seorang konselor atau guru BK itu bekerja. Kalau misalkan melakukan penilaian ini, itu akan menjadi mindset dalam melakukan layanan. Sekali lagi, mindsetnya adalah dalam memberikan layanan akan terganggu, ya, seperti itu. Kelima, nah ini kebanyakan dari konselor atau guru BK di lapangan lebih senang mencari masalah itu terjadi. Saya termasuk yang tidak terlalu penting menanyakan mengapa masalah itu terjadi. Karena di dalam brief counseling yang perlu kita ibaratnya fokuskan sebetulnya bukan masalahnya itu kenapa, tapi bagaimana klien berubah. Nah, kenapa? Karena masalah itu sudah terjadi. Jadi kita fokus pada apa yang bisa klien lakukan dan memang klien bisa ibaratnya lakukan. Oke. Nah, untuk memahami itu ada sebuah asumsi yang perlu dipahami. Ada filosofi dasar dari konseling singkat sebetulnya. Nah, ada istilah resiliensi. Bapak Ibu tentu pernah mendengar istilah resiliensi. Saya kira teman-teman mahasiswa juga sudah bukan halayak yang awam terkait istilah resiliensi, ya. Nah, resiliensi itu diidentikan dengan pegas, ya. Prinsipnya pegas seperti ini. Jadi kalau misalkan orang punya masalah, yang punya resiliensi bagus itu semakin ditekan, ya, pegas itu memang akan lentur. Tapi ketika beban yang ditanggung itu sudah hilang, maka si pegas itu balik lagi ke kondisi semula. Nah, resiliensi dikatakan sebagai kemampuan atau daya tahan orang dalam menghadapi suatu tantangan. Nah, prinsipnya adalah bounce back, kemampuan membalikan kembali keadaan seperti semula. Nah, di dalam konseling singkat, sebetulnya kita mengkaji bagaimana klien itu menemukan kembali peristiwa saat dia itu berhasil. Jadi saat dimana klien itu punya pengalaman positif tentang dirinya. Jadi prinsipnya pada dasarnya di dalam konseling singkat ini fokus pada bagaimana klien punya kekuatan gitu pada dirinya. Jadi tidak berfokus pada mencari-cari persoalan, tidak fokus pada mencari masalah, apalagi masa lalu yang sifatnya itu mencari faktor penyebab atau masa lalu di masa kecil misalkan, ya. Tidak seperti itu. Sehingga tujuannya adalah tidak lain bagaimana kekuatan yang pernah klien temukan atau klien menemukan sebuah pengalaman positif yang pernah dia alami ini menjadi dasar bagaimana dia menyikapi sebuah persoalan. Karena kenapa? Ketika orang fokus pada problem itu tidak muncul hal itu. Gitu. Nah, ini filosofi dasarnya, ya. Sederhananya adalah bagaimana membantu menemukan kekuatan pada dirinya. Ini yang menarik, ya. Nah, mengapa sebetulnya penting? Khususnya di sekolah misalkan, ya. Kan sekarang saya lihat dari peserta banyak sekali yang kerja sebagai guru BK di sekolah. Mengapa penting di sekolah? Pertama, fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh konseling. Jadi brief counseling ini sangat positif memandang orang, ya. Tidak melihat bahwa ketika masalah itu terjadi ada kekurangan pada klien atau orang itu, tidak. Tapi justru pada sesuatu yang positif pada klien. Ada kekuatan yang perlu ditemukan pada klien supaya klien itu bisa berubah menjadi lebih baik. Gitu. Dua, selanjutnya mengarahkan pada tujuan yang dicapai pada konseling. Nah, menariknya dari konseling singkat, sebetulnya Bapak Ibu hampir kalau Anda tidak mau mengerti, tidak ingin tahu masalah apa yang terjadi pada klien, itu tidak jadi soal. Karena yang paling utama di dalam konseling singkat adalah bagaimana ngebangun tujuannya. Jadi kita coba bangun, misalkan klien itu punya pengalaman misalkan yang negatif lah, ya, dia pernah mengalami misalkan peristiwa trauma yang membuat dia ketakutan. Karena ibaratnya dia takut kalau berbicara terkait dengan hal negatif itu. Nah, di dalam konseling singkat itu kita fokus saja, gitu. Dalam sesi konseling ini apa yang ingin Anda harapkan terjadi pada diri Anda.
Jadi pertanyaannya mengacu pada tujuan. Sehingga Bapak Ibu dan teman-teman, konseling singkat ini tidak hanya untuk pengentasan masalah. Sekali lagi, konseling singkat bukan hanya untuk pengentasan masalah, tapi bisa sifatnya itu untuk pengembangan diri. Di dalam istilah terminologi baru sekarang ada namanya coaching, ya. Kita bisa meng-coaching klien untuk mencapai tujuannya. Kenapa? Karena dasar dari konseling singkat sebetulnya adalah how to maintain goal setting. Jadi bagaimana kita memelihara setting atau penetapan tujuan yang terjadi pada klien itu supaya klien itu konsisten, komitmen ke arah sana. Gitu ya. Selanjutnya, di dalam konseling singkat itu fokus pada apa yang bisa dilakukan konseling, bukan fokus pada mengapa konseling. Jadi bukan fokus pada mengapa perilaku itu terjadi pada diri konseling. Kita fokus pada how, bagaimana atau apa gitu ya, kebutuhan apa yang perlu terjadi pada diri konseling. Dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya peserta konseling talk, ini bisa ditemukan dengan teknik bertanya. Nah, ini menarik. Saya mempelajari brief konseling ini sekitar tahun 2012 ya. Dan semua tekniknya adalah question, bertanya. Nah, ini tapi filosofi dasarnya kuat sebetulnya ya. Bertanya itu mengapa. Nah, yang selanjutnya mengapa penting ya? Yang kedua, yang selanjutnya bukan yang kedua ya, yang keempat betul ya. Waktunya relatif lebih singkat ya. Konseling singkat memang waktunya juga singkat, di antara 20 sampai 45 menit. Saya sering mengajar mata kuliah solution konseling singkat juga gitu, dan sering sekali mengadakan pelatihan konseling singkat untuk guru BK ya. Di beberapa daerah ya, saya pernah mengajar guru BK di MGBK SMP Sumedang gitu ya. Ketika saya mengajarkan konseling singkat itu waktu istirahat itu cukup sekali gitu. Misalkan ada sesi yang perlu Anda lakukan, dapat klien dan memang waktunya adanya waktu istirahat sekitar 30 menit, itu di dalam durasi 30 menit itu cukup untuk konseling gitu. Nah, sehingga rate antara durasi untuk konseling ini di antara 25 sampai 45 menit. Namanya konseling singkat, di dalam durasi waktunya juga singkat gitu. Ini yang menarik ya. Kedua, yang terakhir adalah jumlah sesi konseling itu lebih sedikit ya, sekitar 2 sampai 4 sesi. Ya, Pak, ada nggak yang sesi tunggal? Satu sesi itu beres. Bisa saja, tapi tetap kita perlu yang namanya evaluasi kan. Nah, sehingga misalkan Anda dapat klien, si klien sudah merasa terbantu dengan satu sesi saja, tapi kan untuk menentukan bagaimana perubahan yang terjadi pada klien atau konseling itu tetap kita butuh juga sesi tambahan. Sehingga sebetulnya saya mengkalkulasikan gitu, dari segi keefektifan untuk sesi konseling singkat ini 2 sampai 4 sesi. Bahkan di buku saya yang ini ya, Bapak Ibu, saya memformulasikan 3 sesi utama dan 1 sesi evaluasi. Itu untuk general problem. Sehingga masalah-masalah umum yang mungkin selalu hadir di ruang BK itu bisa sangat dibantu oleh konseling singkat ini. Dan ini sudah diaplikasikan karena saya juga mengaplikasikan sewaktu saya sebelum jadi dosen itu, saya pernah jadi guru BK ya. Saya banyak melakukan sesi konseling singkat dengan siswa dan itu relatif lebih terfasilitasi, memadai itu dibanding dengan konseling model yang tradisional. Nah, sebetulnya teori dasarnya dari mana gitu ya? Teori dasarnya sangat sederhana Bapak Ibu dan teman-teman. Coba yang saya ingin tahu ya. Apa yang Bapak Ibu lihat di gambar yang saya tampilkan ini? Ada yang mau berpendapat, silakan. Gambar apel, Pak. Gambar apel. Oke. Apel apa, Bu? Apel hijau dan ada apel warna merah. Nah, yang pertama kali di dalam pikiran nampak itu apel apa? Dari Bu Ana ini. Ini rekan saya nih. Apel hijau atau apel merah? Apel merah. Apel merah. Oke. Baik, terima kasih Bu Ana. Nah, sama Pak.
Teorinya sangat sederhana sekali. Ketika kita memahami teori konseling singkat, sebetulnya teorinya adalah ada problem, ada exception. Nah, yang tadi di kata Bu Ana, saya lihat apel merah, gitu. Tapi kebanyakan kita memang seperti itu. Ketika kita punya masalah, kita hanya lihat gitu masalahnya, ya. Nah, kalau misalkan contoh diumpamakan di apel ini, masalah ini adalah apel warna merah gitu. Tapi kita tidak melihat bahwa di antara apel merah itu ada apel hijau yang sangat banyak. Nah, itu namanya adalah exception atau pengecualian. Nah, jadi teorinya sebetulnya di dalam konseling singkat ini adalah bagaimana kita menemukan pengecualian. Bagaimana kita menemukan di antara apel-apel itu ya ada apel hijau gitu ya. Ya. Kalau kita fokus ke apel merah, maka itu adalah masalah gitu. Dan solusi nggak muncul. Karena apa? Karena stuck di apel merah. Sementara sebetulnya ada apel-apel hijau yang ada pada diri kita. Nah, contohnya gitu ya. Nah, jadi apa itu pengecualian? Pengecualian ini waktu di mana masalah sedang tidak terjadi, Bapak Ibu. Nah, maknanya apa? Sebetulnya maknanya adalah bagaimana isi dari konten konseling itu, ya. Topik yang dibicarakan di dalam konseling itu adalah seputar exception, bukan seputar problem. Kalau seputar problem, maka sebetulnya kita stuck. Kalau kita fokus pada apel warna merah satu, ya udah itu apel warna merah aja. Kita nggak berpikir yang lain gitu. Nah, pengecualian atau exception ini sebetulnya fokusnya pada lihat apel-apel lain gitu ya. Nah, ini exception. Maknanya secara praktik sebetulnya gini. Saat kita menghadapi masalah, maka ada juga saat kita tidak ada masalah. Misalkan kita merasa tidak percaya diri. Tapi pertanyaannya apakah di dalam hidup kita, seluruh hidup kita itu kita tidak percaya diri? Kan tidak ya. Ada rasa percaya diri, ada peristiwa positif yang kita alami. Ini sebetulnya exception, Bapak Ibu. Sekali lagi, jadi topiknya adalah bagaimana menemukan pengecualian pada diri konseling. Nah, ini yang menjadi intisari. Jadi teorinya sangat sederhana, nggak rumit sebetulnya kalau belajar konseling singkat secara teori, tapi yang paling sulit sebetulnya secara aplikasi praktik. Karena ini memadai dengan berbagai keterampilan yang lain. Oke, lanjut. Nah, sehingga ada dasar asumsi, ya. Kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman belajar teori konseling ya di mata kuliah teori konseling, ya itu pasti ada yang namanya asumsi dasar kan. Nah, di dalam konseling singkat juga ada prinsip dasarnya yang mendasari konseling singkat ini. Nah, pertama, asumsi dasar yang pertama adalah selalu ada pengecualian dari setiap masalah. Nah, maknanya apa? Bahwa masalah itu ada, tapi saat tidak ada masalah juga ada. Nah, yang perlu kita pahami adalah mindset di dalam otak kita adalah how to finding a exception. Jadi bagaimana cara kita menemukan pengecualian pada diri klien? Itu dasarnya ya. Jadi menemukan pengecualian dari klien ya. 2, klien adalah ahli dan penentu tujuan. Nah, Bapak Ibu yang mungkin dulu pernah belajar terkait dengan teori konseling yang dulu ya. Dulu ahli kan konselor itu. Orang yang tahu berbagai hal sehingga Anda mungkin ada juga yang menggunakan teknik nasihat ya. Tapi di dalam konseling singkat terbalik gitu. Bahwa ahli itu ada kliennya yang paling ahli. Yang menentukan tujuannya klien juga gitu. Berbalik secara filosofis ya. Ketiga, orientasi ke depan, sejarah tidaklah penting. Nah, fokusnya adalah kita tidak menggali peristiwa masa lalu yang negatif, kita tidak menggali masalah-masalah kekurangan pada diri klien, tapi kita fokus pada masa depannya. Kenapa? Menurut pandangan konseling singkat, ngapain fokus ke masa lalu? Kan itu sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi tidaklah akan bisa kita ubah. Maka yang perlu kita ubah adalah masa depan. Sehingga sebetulnya di dalam dasar dari konseling singkat fokusnya adalah pada future ya, pada masa depan, bukan pada masa lalunya. Konseling singkat ketika difokuskan pada kekuatan dan solusi. Betul sekali Bapak Ibu, coba apa sih yang diinginkan oleh klien di dalam sesi kita? Sebetulnya kan yang diinginkannya adalah solusi.
Dan konseling menjadi lebih singkat ketika si konseli atau klien itu menemukan kekuatan. Sehingga fokus dari konseling ini adalah bagaimana menemukan kekuatan. Ya, gitu ya. Kemudian penekanan pada apa yang mungkin dan dapat diubah, lakukan dengan cara yang berbeda. Nah, jadi fokusnya juga pada apa yang mungkin dan dapat diubah dilakukan. Bukan fokus pada mengubah peristiwa masa lalu, tapi fokus pada apa yang dapat diubah saat ini. Gitu. Itu ya dasarnya. Perubahan kecil akan membawa perubahan besar. Nah, betul juga di dalam paradigma ini juga sama bahwa perubahan kecil, small change make small big ya. Jadi big change. Jadi perubahan yang kecil itu akan menukarkan perubahan yang sangat besar. Misalkan kalau klien itu menemukan solusi bahwa cara supaya dia lebih baik dalam hidupnya adalah keluar rumah, misalkan ya, berjalan-jalan ya. Menurut kita itu ada sesuatu yang kecil, tapi dalam pandangan klien itu mungkin besar. Nah, jadi perubahan kecil itu sebetulnya perlu kita dorong, karena perubahan kecil akan mendatangkan perubahan besar. Gitu ya. Kemudian individu memiliki sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, sumber dari pemecahan masalah bukan pada konselor. Konselor bukan pada ahli ya. Konselor bukan ahli yang memberikan sesuatu ya. Konseling ini kan bukan resep ya, kayak dokter misalkan ada penyakit tertentu dikasih obat resep. Konseling itu sifatnya eksplorasi. Kemudian si klien itu menemukan solusi, menemukan pemecahan masalah itu dari dirinya, bukan dari luar dirinya gitu. Nah, sehingga di dalam konseling singkat jelas sekali bahwa klien adalah orang yang ahli dan dia dan konselor dipandang sebagai orang yang mampu membantu klien menemukan sumber daya itu, gitu ya. Karena sumber daya solusinya itu semuanya ada pada diri klien itu sendiri. Nah, kemudian terakhir, klien menginginkan perubahan dan keterampilan untuk melakukan perubahan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya intisari dari solusi itu adalah skill. Sekali lagi, intisari dari solusi itu adalah skill. Ketika nanti klien menemukan sesuatu, maka sebetulnya keterampilan itulah yang dia coba akan aplikasikan di dalam kehidupannya. Gitu ya. Nah, ini sejumlah prinsip dasar yang dipakai untuk memahami bagaimana konseling singkat itu bekerja. Kalau Anda ingin mengerti memahami sebuah teori, maka ya harus pahami dulu, karena prinsip dasar ini akan mendasari bagaimana konselor bekerja. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga apa sih sebetulnya peran dari konselor? Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Pertama, ada namanya prinsip di dalam konseling singkat adalah not knowing. Ya. Not knowing ini secara sederhananya itu tidak tahu apa-apa. Gitu. Di dalam konseling singkat, seorang klien ya itu adalah orang yang paling tahu. Konselor itu tidak tahu apa-apa. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Jadi prinsipnya adalah tidak tahu apa-apa. Tapi ada tambahnya nih. Yang tambahnya adalah curiosity. Nah, curiosity ini adalah rasa ingin tahu kan. Nah, curiosity ini adalah rasa ingin tahu. Karena kita tidak tahu apa-apa, tapi rasa ingin tahu kita tinggi gitu ya. Dan diikuti dengan respect ya. Kita menghargai dengan segala keunikan klien. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang harus muncul pada diri konselor ya sebagai fasilitator, dasarnya adalah fasilitator, dan sikap yang perlu nampak adalah pertama positive stance, bersikap positif pada klien, solution seeking, memfasilitasi klien menemukan solusi, exception seeking, mencari pengecualian pada diri klien, dan questioning, memberikan pertanyaan pada klien. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa tekniknya itu semuanya bertanya. Dan fokus pada masa depan. Serta compliment atau memberikan pujian. Nah, ini yang perlu ada pada konselor di dalam konseling singkat. Ya. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah konselor harus tidak not knowing, jadi orang bodoh ya, tidak tahu apa-apa, tapi punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya.
sehingga karena tidak tahu apa-apa, ada rasa ingin tahu tinggi, maka keterampilannya adalah bertanya, gitu, menanyakan sesuatu. Nah, apa bedanya dengan tradisional model? Nah, ini mungkin sekilas saya akan sampaikan. Tradisional model dan konseling singkat itu sangat signifikan berbeda. Contoh, pada model konseling tradisional itu fokus pada kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan masalah. Jadi kadang-kala nanya masalah gitu ya. Kemudian menggunakan pola pertanyaan 5W1H kan untuk menemukan bagaimana masalah itu terjadi. Jadi selalu mengkaji setiap persoalan yang berkontribusi pada masalah itu. Nah, kalau di dalam brief counseling itu kita fokusnya pada kompetensi, kekuatan, kemungkinan, dan solusi. Hampir di dalam sesi konseling singkat itu kita tidak melakukan pengkajian terkait dengan masalah-masalah ataupun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah itu. Kenapa? Pertama, masalah itu sudah terjadi dan itu berada di masa lalu yang kalau misalkan kita tanyakan kembali tidak bisa diubah gitu. Dan itu akan fokus pada durasi waktu yang lama. Nah, sehingga sebetulnya lebih baik daripada diskusi terkait dengan mengapa masalah itu terjadi, fokusnya lebih baik pada kompetensi atau kekuatan dan upaya kemungkinannya. Kemudian di dalam tradisional model itu fokus pada masalah klien, masa lalu, dan sekarang. Ya, kalau konseling solusi, konseling singkat itu fokus pada kemungkinan solusi, masa depan, dan perubahan. Nah, konselor di dalam tradisional adalah menjadi ahli. Kalau di dalam konseling singkat itu justru menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga fokusnya adalah mencari pengecualian itu ya. Nah, ini sebetulnya beberapa hal yang perlu Anda pahami secara dasar sangat berbeda. Fondasinya sangat berbeda ya. Sehingga di dalam praktiknya pun berbeda antara model tradisional dengan konseling singkat ini. Oke. Terus apa saja sih sebetulnya yang menjadi kunci pentingnya di dalam ini? Pertama, di dalam konseling singkat itu membantu klien untuk mengembangkan solusi ya, bukan mencari faktor penyebabnya ya. Kedua, penekanan ini membantu klien menemukan atau mengenali keunikan sumber dayanya, fokus pada kekuatannya dalam memecahkan permasalahan. Tiga, konseling singkat adalah memberikan pertanyaan yang spesifik. Dengan pertanyaan ini, klien menemukan tujuan, ya, mengidentifikasi pengecualian dan memperbesar kekuatan yang dimiliki oleh klien. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, jadi sebetulnya konsepnya adalah bagaimana menemukan pengecualian. Jadi dasar dari ini semua sebetulnya menemukan pengecualian itu. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, ada keterampilan utama di dalam brief counseling. Keterampilannya saya sampaikan ada dua. Two main skill ya. Pertama adalah questioning, seni atau bertanya, bagaimana Anda mengajukan pertanyaan, dan yang kedua adalah paraphrasing skill atau keterampilan memparafrase. Saya kira mungkin untuk pertanyaan keterampilan memparafrase sudah tidak Anda sudah ketahui lah itu ya. Jadi kemampuan melakukan refleksi terkait dengan pernyataan klien. Nah, sementara question itu adalah soal bagaimana bertanya, bagaimana bahwa pertanyaan itu akan menjadi sebuah cara bagaimana klien menemukan sebuah pengecualian. Ya. Oke, nah kita langsung lanjut ke yang utamanya. Bagaimana sesi ini dilakukan sebetulnya ya? Saya akan jelaskan satu persatu bagaimana dilakukan sesi counseling. Ya, konstruksinya sebetulnya apakah sesi konselingnya sama nggak dengan model yang lama misalnya? Sesi konselingnya sebetulnya cukup berbeda dengan model lama. Ya. Kalau misalkan konseling singkat, apakah harus di ruangan konseling misalkan? Ya itu umum lah ya. Itu ya baiknya di ruangan konseling gitu ya. Nah, tahapan yang pertama di dalam konseling singkat itu adalah constructing problem and goals. Jadi Bapak Ibu bukan dalam arti konseling singkat itu tidak mempedulikan masalah. Boleh masalah itu kita tanyakan pada diri klien, tapi tidak fokus pada 5W1H-nya sekali lagi. Tidak fokus pada bagaimana masalah itu terjadi, mengapa, siapa pelakunya, tidak.
Adapun masalah yang ibaratnya coba kita ibaratnya pahami pada diri konseli atau klien itu adalah dalam rangka constructing masalahnya apa dan dalam rangka apa? Constructing goals. Jadi tujuannya adalah dari masalah itu kita coba pahami apa yang terjadi pada diri klien, kemudian saat itu kita bantu klien untuk menemukan goals-nya, menemukan tujuannya apa, gitu ya. Nah, setelah menemukan itu, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memperbesar pengecualian, identifying and amplifying exception. Jadi ini soal terkait apa? Bagaimana kita membantu klien menemukan pengecualian. Nah, tekniknya banyak sekali, tapi saya akan jelaskan step by step nanti. Ada miracle, exception, banyak sekali video tab ya. Di dalam tahapan memperbesar pengecualian ini sebetulnya nanti kita membantu klien menemukan apa pengecualian pada diri klien itu, kemudian kita fasilitasi klien untuk menemukan itu. Dengan teknik apa? Bertanya, ya, tekniknya. Tahapan selanjutnya, ketika kita sudah membantu untuk mengidentifikasi atau memperbesar pengecualian, maka langkah selanjutnya adalah co-constructing task, ya. Kita mengkonstruksi tugas. Jadi ada tugas yang memang dibangun, ya. Homework atau tugas rumah yang perlu dilakukan oleh klien itu menjadi syarat wajib di dalam brief counseling. Jadi brief counseling itu pasti ada tugas, Bapak Ibu. Nah, jadi bukan tidak ada tugas, justru ada tugas, ya. Nah, kemudian setelah itu mengevaluasi keefektifan tugas dan mengevaluasi kembali masalah dan tujuan. Apakah masalah atau tujuan itu sudah tercapai atau tidak, gitu ya, dari klien. Nah, ini sebetulnya tahapan umumnya. Nah, sekarang kita lanjut langsung 5 teknik yang bekerja itu apa saja, gitu ya. Ini dari teknik ini ada teknik yang saya ambil runut dari teori dari konseling singkat, tapi ada yang saya kembangkan sendiri sehingga itu menjadi orisinilitas teknik yang saya kembangkan berdasarkan konteks kearifan lokal atau konstruk budaya kita, gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya konseling singkat ini dijalankan dengan beberapa tahapan seperti ini. Jadi ketika kita melakukan sesi konseling singkat, setidaknya tahapannya dimulai dari identifikasi pengecualian, gitu ya. Nah, di sini nanti ada pertanyaan keajaiban, pertanyaan bola kristal, pertanyaan video tape, pertanyaan buku sukses, dan ada pertanyaan kursi sukses. Langkah kedua, merinci perilaku, ya. Bagaimana kalau orang itu berubah? Siapa yang tahu pertama kali dirinya berubah, ya? Apa yang berbeda dari diri Anda, gitu ya, saat perubahan itu terjadi. Ini langkah kedua, namanya detailing, ya. Kemudian langkah ketiga adalah mengidentifikasi pengalaman keberhasilan. Kita coba bantu tarik klien atau konseling itu ke peristiwa masa lalu. Jadi memang ada peristiwa masa lalu yang kita gali. Tapi peristiwa masa lalu itu adalah soal pengalaman keberhasilan ini. Ya, kita coba bantu untuk klien menemukan pengalaman keberhasilan ini. Bisa mungkin menemukan pengalaman keberhasilan ini minimal 3 atau 2, kadang kala 1. Tapi bagusnya semakin banyak pengalaman keberhasilan yang klien temukan di masa lalu, itu justru akan semakin menguatkan keyakinan diri dia bahwa dirinya itu bisa berubah, gitu ya. Langkah keempat, scaling question, menggunakan pertanyaan skala dan pertanyaan on the track. Nah, ini pertanyaan skala ini sebetulnya dalam rangka apa? Supaya klien bisa menilai sementara posisinya berada di mana. Ini sebetulnya bentuk evaluasi yang sifatnya refleksi. Jadi penilaian keberhasilan bukan pada konselor. Sekali lagi, penilaian keberhasilan bukan pada konselor, tapi penilaian keberhasilan berasal pada klien melihat posisinya di mana, gitu ya. Langkah kelima, memberikan pesan, ya, menyampaikan pesan. Jadi saya akan jelaskan satu persatu, dan ini semua ada di buku saya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ingin detail di buku saya ada jelas dengan studi kasus dan bagaimana cara untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Baik. Ada yang ini boleh ditutup itu. Oke, ada ya. Nah, step 1. Langkah apa yang pertama kali dilakukan di dalam konseling singkat? Pertama adalah pertanyaan pengecualian.
Tadi saya sudah jelaskan bahwa pengecualian itu adalah saat masalah tidak terjadi. Ya. Jadi tujuan utama dari brief counseling atau konseling singkat itu bagaimana si klien ini menemukan peristiwa-peristiwa saat masalah tidak terjadi. Nah, pengecualian adalah momen atau situasi di mana masalah tidak terjadi. Nah, tugas seorang konselor adalah memandu klien untuk menemukan situasi atau momen pengecualian ini. Tujuannya apa? Supaya klien menemukan kekuatannya. Kenapa? Ketika klien menemukan kekuatan pada dirinya, sebetulnya dia menjadi lebih percaya diri. Sekali lagi, supaya klien menemukan kekuatan diri dan dia menjadi lebih percaya diri, dia memiliki keyakinan diri yang positif sehingga dia bisa keluar dari masalahnya. Ya. Nah, ini langkah pertama. Di dalam langkah pertama, Anda bisa memilih 5 teori konseling yang bekerja ini. Sekali lagi, di dalam langkah pertama, Anda bisa memilih 5 teori konseling yang bekerja. Nah, teknik yang pertama adalah miracle question. Ini dikembangkan oleh Steve DeSager, pengembang atau founder penemu dari SFBT atau Solution Focused Therapy. Teknik miracle question ini sebenarnya teknik bertanya yang membantu klien menemukan tujuan yang ingin dicapainya. Teknik ini membantu klien untuk berpikir luas tentang kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan dan membayangkan bagaimana kehidupan mereka akan berubah jika masalah diselesaikan. Ini seperti fantasi ya, berfantasi akan solusi dan menemukan pengecualian, gitu ya. Bagaimana cara bertanyanya, Bapak Ibu? Jadi sebetulnya teknik ini terilhami dari sebuah teknik yang dikembangkan oleh Milton Erickson, seorang psikiatris ternama dulu, yaitu yang menggunakan bola kristal. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya bahwa bola kristal itu kan bisa melihat masa depan ya. Kalau di beberapa budaya tertentu kan bola kristal itu bisa melihat masa depan. Nah, dari inspirasi ini sebetulnya si Steve DeSager ini menggunakan menyadur ya teknik bola kristal dari Erickson itu kemudian membuat sebuah pertanyaan keajaiban. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Sebetulnya ini relatif sangat mudah, tapi sulit untuk dipraktikkan. Nah, contohnya gini. Misalkan Anda dapat klien ya, klien Anda sudah banyak bercerita masalah dia, ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan sebuah pertanyaan secara reflektif. Kita bisa nanyakan gini, misalkan, baik Ade, tadi Ade sudah berbicara banyak hal dengan Ibu. Sekarang Ibu yang ingin bertanya pada Ade. Nah, itu ya pertanyaannya. Jadi nada dalam bertanya pun itu tidak boleh. Baik Ade, tadi Ade sudah bertanya kepada Ibu, sudah berceritakan kepada Ibu masalah Ade. Nggak gitu. Tapi kita harus slow. Kenapa? Supaya si klien atau konselor itu menemukan momen. Ya, menemukan momen. Ingat, karena ini diambil dari pertanyaan bola kristal, jadi kita coba bantu klien menemukan momen saat berhasil itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, coba ambil napas dulu yang panjang deh. Oke, bagus sekali. Sekarang Ade tenang, nyaman ya. Setelah itu kita tanyakan. Baik Ade, jika seandainya setelah sesi konseling dengan saya, gitu kan, Ade tertidur karena saking capeknya, Ade pulang ke rumah dan tertidur. Dan saat Ade tertidur, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Ade ceritakan ke Ibu tadi tiba-tiba tuntas selesai. Karena masalah sudah tuntas dan Ade sedang tertidur, Ade nggak tahu masalah itu ibaratnya sudah tuntas. Dan ketika Ade bangun pada pagi hari, apa yang Ade rasakan berbeda pada diri Ade? Nah, perubahan apa yang pertama kali Ade lihat pada diri Ade saat pada pagi hari itu? Apa yang Ade lakukan berbeda pada pagi hari itu? Yang menandakan bahwa perubahan sudah terjadi dan masalah sudah tuntas. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan dari miracle question sebetulnya adalah pertanyaan mengalihkan dari problem fokus ke exception. Nah, gitu ya. Kalau misalkan pertanyaan yang sifatnya masalah kan gini, mengapa Ade bolos misalkan ya? Mengapa Ade kabur dari rumah? Bagaimana perasaan Ade kalau di rumah itu seperti apa? Jadi fokusnya adalah pada saat ini. Terus kita tanyakan juga, memang sebelumnya ada masalah ya dengan Ibu? Coba Ade ingat-ingat kembali, masalah apa sih sebelumnya? Jadi pertanyaannya adalah menggali problem. Ya, itu ya.
pertanyaannya adalah menggali problem. Kalau di dalam konseling singkat, kita itu tidak menggali masalah, justru mencari pengecualian itu. Kalau misalkan klien bercerita bahwa dia nggak nyaman, misalkan di rumahnya, ya orang tuanya misalkan sering bertengkar dan dia merasa nggak nyaman, itu menjadi sebuah construction problem, mengkonstruksi masalah. Tujuannya kan akhirnya gini, baik Dek, kalau begitu dalam sesi konseling ini apa yang Ade harapkan terjadi pada diri Ade? Jadi kita fokus pada pertanyaan yang sifatnya itu membantu menemukan tujuan. Misalkan dia mengatakan bahwa saya ingin nyaman di rumah, Pak, gitu kan. Nah, nyaman di rumah ini sebetulnya masih abstrak. Kita bisa tanyakan lagi di breakdown. Oke, Dek, nyaman itu seperti apa, Dek? Atau dan seperti apakah nyaman itu, Dek? Ya, nyaman itu saya bisa ngobrol lagi dengan Bapak, dengan Mama. Oke, berarti nyaman itu ngobrol dengan Bapak dan Mama. Terus apa lagi selain itu, Dek? Saya bisa betah kalau di rumah itu, gitu. Oke, terus apa lagi itu ya? Jadi pertanyaan-pertanyaannya sifatnya eksploratif, tapi mengarahkan pada tujuan itu. Jadi tujuannya di breakdown lagi ya. Jadi kalau misalkan kita tanyakan kepada klien, apa yang kamu harapkan pada sesi konseling dengan saya, atau apa yang kamu harapkan melalui sesi konseling ini? Saya ingin percaya diri, misalnya. Bapak Ibu yang di sekolah itu belum konkret, ya. Tujuan itu harus dalam bentuk behavior, terobservasi. Jadi dalam bentuk perilaku yang terobservasi. Nah, jadi itu jadi dasarnya gitu. Nah, begitupun di dalam miracle question. Ketika ditanyakan ini, biasanya ya umumnya ketika saya selalu melakukan sesi counseling, karena saya sebetulnya praktik counseling dan hipnoterapi ya dari tahun 2011 sampai sekarang, itu unik ya. Jadi, kalau misalkan saya tanyakan ini, rata-rata umumnya saya menjadi lebih terlihat ceria. Ada yang gitu ya, bahasanya ceria. Ada yang mengatakan saya terlihat segar, fresh gitu ya. Nah, terus saya tanyakan apa yang paling kamu tandai berbeda pada pagi hari itu pada diri Anda? Ada rasa semangat gitu. Oke, apa yang Anda lakukan pada pagi hari itu? Saya tiba-tiba jadi rajin beres-beres misalnya. Terus siapa yang pertama kali melihat bahwa sesuatu berbeda pada diri kamu? Orang tua. Apa yang orang tua katakan pada diri Anda? Kamu rajin sekali hari ini, atau kamu terlihat sangat semangat sekali hari ini. Jadi hal itu dibuat menjadi konkret. Tujuannya adalah apa? Klien dibantu untuk melakukan visualisasi bagaimana saat masalah tidak terjadi. Sekali lagi, klien dibuat untuk memvisualisasikan saat masalah tidak terjadi. Jadi dari problem fokus ke exception, gitu ya. Nah, kedua, crystal ball teknik. Tadi ini saya sudah jelaskan sebetulnya Bapak Ibu bahwa di dalam teori dasarnya sebetulnya miracle question ini diambil dari crystal ball, ya. Pengembang dari crystal ball adalah Milton Erickson. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau kita lihat bola kristal itu kan di budaya Barat ini kan bisa diasumsikan ya, kalau orang datang ke apa itu namanya ya, gipsi gitu kan, masuk kemudian ada semacam cenayang ya, yang kalau ditanyakan itu dia menggunakan bola kristal, kemudian seolah-olah dia bisa melihat masa depan gitu kan. Nah, ini sebetulnya dipakai juga di dalam konseling gitu. Jadi ini menggunakan teknik meminta klien untuk memikirkan suatu waktu di masa depan gitu ya. Kemudian lalu mundur ke saat ini dan bertanya kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya bisa mencapai seperti yang dilihat di dalam bola kristal itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita saat ini di 2002 ya. Anda dapat klien misalkan ya, dia merasa putus asa atau merasa depresi ya dengan kondisinya saat ini. Kemudian kita bisa tanyakan, baik, misalkan tadi Adek lagi ya. Baik Adek, sekarang saya ingin Adek bayangkan jika seandainya di depan Adek ada sebuah bola kristal. Dan Adek melihat bola kristal itu, dan di bola kristal itu
Ade bisa melihat masa depan Ade saat Ade mampu mencapai tujuan yang Ade inginkan. Kira-kira apa yang pertama kali Ade lihat? Apa yang terjadi di sana? Apa yang Ade rasakan? Siapakah di sana yang tahu bahwa Ade sudah berubah? Nah, jadi konsep bola kristal sebetulnya mirip seperti miracle question juga. Hanya kalau miracle question itu memposisikan tertidur pulas, kemudian bangun pada pagi hari, kemudian masalah tuntas. Apa yang berbeda? Nah, itu kalau miracle question. Tapi kalau di dalam bola kristal ini sebetulnya agak berbeda dikit. Ya. Jadi klien diminta untuk melihat bagaimana masa depan di dalam bola kristal itu dengan cara membayangkan masuk ke dalam. Nah, di dalam sesi dengan oke, maaf. Di dalam sesi dengan anak ataupun remaja itu biasanya saya suka mengubah ya bola kristal itu dengan cermin ajaib. Jadi misalkan Bapak Ibu yang bekerja di setting SMP atau misalkan SMA juga itu sangat bisa digunakan. Jadi saya katakan ini adalah cermin ajaib di mana cermin ini bisa melihat masa depan kamu. Sekarang bayangkan kamu masuk ke dalam cermin itu dan melihat kamu saat berhasil dari terbebas dari masalah kamu dan mencapai apa yang kamu harapkan. Apa yang kamu lihat? Maknanya adalah teman-teman, Bapak Ibu itu bisa menggunakan cermin atau bisa menggunakan handphone seperti ini. Handphone itu bisa digunakan juga karena kalau kita lihat handphone ini kan akan ada nampak gambar tertentu dan ini bisa dipakai juga. Gitu ya. Nah, ini yang kedua ya, namanya crystal ball technique atau pertanyaan bola kristal. Nah, yang ketiga adalah videotape question atau pertanyaan videotape. Sebetulnya pertanyaan videotape ini juga terilhami oleh teknik bola kristal juga dari Erikson. Ada seorang murid Erikson namanya Bill O'Hanlon. Nah, ini sebetulnya terilhami dari Erikson juga. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau videotape itu sama seperti kayak kita memandu klien seperti nonton film ya. Jadi caranya adalah pertama bayangkan di depan Anda ada sebuah layar lebar. Misalkan Anda saat ini sedang berada di bioskop misalnya. Jadi kita minta klien untuk menutup mata. Bayangkan saat ini Anda lihat di depan Anda ada layar bioskop yang sangat besar gitu kan. Kemudian saya ingin Anda masuk ke dalam layar itu dan membawa diri Anda ke misalkan 4 tahun dari sekarang misalnya. Apa yang berbeda, apa yang dilihat. Nah, jadi sama juga prinsipnya adalah membawa klien ke masa depan dari problem fokus ke exception fokus. Nah, saya kira kalau kesulitan ya tekniknya Anda bisa memadukan ini ya handphone. Ini works ya, bekerja sekali kalau Anda menemukan klien remaja. Jadi caranya gini, Anda pegang saja ini handphone. Dan saya ingin Anda fokus pada handphone itu dan bayangkan saat ini Anda mengklik sebuah film dan menyala film itu adalah tentang diri Anda saat Anda berhasil lepas dari masalah Anda dan mencapai apa yang Anda inginkan. Ini juga bekerja. Saya sharing adalah terkait dengan apa yang pernah saya sharingkan dengan mahasiswa karena banyak yang saya bimbing. Dan ada juga yang sesi ini yang pakai handphone itu pernah dipraktekkan oleh mahasiswa saya dan bekerja sekali. Nah, itu ya. Oke. Nah, boleh di-off-kan itu. Ada yang Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi pertanyaan videotape sebetulnya adalah pertanyaan yang sifatnya juga mirip seperti miracle question, mirip seperti crystal ball. Ya. Karena dasar dari konseling singkat sebetulnya adalah dari kalau Anda pernah membaca namanya Ericksonian terapi ya. Jadi ada terapi Ericksonian atau Ericksonian hipnosis. Karena Milton Erickson menggunakan metodologi hipnosis dalam praktik psikoterapinya sebetulnya. Nah, ini juga sama. Anda bisa menggunakan ini dan bayangkan saat ini Anda sedang menonton sebuah video yang direkam saat Anda mencapai apa yang diinginkan. Silakan ceritakan apa persisnya yang Anda lihat, gitu kan? Ada siapa di sana?
apa yang Anda rasakan. Jadi didetailkan benar gitu. Sama halnya seperti Anda nonton sebuah misalkan ketika Anda nonton bioskop atau nonton film di televisi, ini videotape. Tekniknya seperti itu. Jadi sehingga orang bisa mengimajinasikan, membayangkan saat benar-benar masalah itu tuntas. Nah, ini teknik yang ketiga. Nah, teknik yang keempat ini adalah orisinalitas dari karya saya, ya. Jadi saya terinspirasi atau terilhami dari teknik bola kristal, teknik miracle equation, dan teknik videotape. Maka ada sebuah asumsi dasar yang saya pakai. Saya menggunakan media yang saya gunakan adalah buku. Buku yang mana? Buku bebas ya. Kalau yang penting buku saja. Kenapa? Pertama, buku itu diasumsikan mencatat semua peristiwa hidup yang kita alami. Dimulai dari kita kecil, ya, periode kita remaja, dewasa, gitu. Semua ada di buku. Nah, saya sehingga apa? Untuk menemukan pengalaman keberhasilan yang positif pada diri klien, sebetulnya kita bisa menggunakan buku itu. Nah, caranya bagaimana? Buat klien supaya fokus. Ya. Nah, ini kan buku ini kan selalu ada yang namanya itu awalan, ya, ada pertengahan, ya, dan ada akhiran. Kalau misalkan kita umpamakan klien sekarang saat ini berada di episode ini, misalkan, berarti klien datang ke kita itu sedang berbicara problem yang ada pada episode cerita di dalam buku itu. Narasinya kan narasi masalah pada momen saat ini. Nah, kita coba bantu klien untuk menemukan narasi atau peristiwa, catatan-catatan atau peristiwa naskah kehidupan yang positif pada diri klien di masa lalu. Nah, caranya adalah saya akan katakan ini, jika seandainya buku ini adalah buku yang menceritakan pengalaman keberhasilan Anda setelah tuntas dari masa yang diceritakan saya, pada halaman berapa cerita pada buku itu, gitu ya. Jadi saya minta tutup mata, ambil napas, kemudian sekarang saya ingin Anda buka momen di mana Anda misalkan percaya diri di masa lalu. Silakan buka bagian itu. Oke. Kemudian si klien membuka bagian itu. Nah, kita akan nanyakan gini, cerita apa yang muncul pada bab itu? Cerita apa yang muncul pada bab buku itu, atau tulisan apa yang muncul dalam buku itu? Apakah harus ada tulisannya? Enggak peduli apa ada tulisan atau tidak. Yang penting buku saja, karena itu buku dijadikan sebagai media bagaimana untuk mengeksplorasi pengalaman keberhasilan itu. Nah, dari sini kita akan menemukan, oh iya Pak, saya pernah waktu SD. Kapan itu SD? Kelas berapa? Kelas 7. Apa pengalaman keberhasilan apa saat SD kelas 5 misalnya? Pengalaman keberhasilan apa yang terjadi pada saat kelas 5? Saya pernah juara lomba puisi, Pak. Nah, apa yang membuat kamu merasa itu adalah pengalaman berhasil dan momen yang positif bagi Anda? Karena ternyata saya mampu, Pak. Sebelumnya saya merasa nggak percaya diri dan ternyata saya mampu, misalnya. Nah, jadi buku ini bisa digunakan oleh Anda sebagai media untuk mengeksplorasi pengalaman keberhasilan. Itu ya. Itu teknik yang keempat. Nah, teknik yang kelima, yang terakhir adalah dengan menggunakan teknik kursi kosong. Ini juga sama bagian dari orisinalitas yang saya kembangkan. Saya memadukan konsep gestalt terapi ya di dalam solution focus. Apa yang membedakannya? Kalau sebelumnya kita menggunakan media kayak bola kristal ya atau misalkan videotape, buku, maka di dalam ini adalah kursi kosong. Pertama, saya akan membawa klien untuk membayangkan, mengimajinasikan bahwa di kursi itu ada dirinya yang saat berhasil ya dari masalah dan dia mencapai tujuannya. Apa yang Anda nampak di dalam kursi itu? Pakai baju apa? Sedang apa? Bagaimana dia duduk gitu ya. Posisinya benar-benar mendetailkan saat benar-benar masalah sudah tuntas ya. Dan setelah itu saya akan minta klien untuk berdiri, kemudian dia duduk di dalam kursi yang sudah diimajinasikan itu ya. Jadi saya akan minta klien untuk berdiri dan duduk dan ibaratnya duduk di kursi yang sudah divisualisasikan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya saya akan tanyakan bagaimana perasaan Anda saat duduk di situ. Biasanya klien akan menceritakan bahwa dia sangat merasa positif, merasa semangat gitu kan.
Terus saya akan memanfaatkan perasaan positif itu. Saya tanyakan di bagian tubuh mana Anda rasakan perasaan positif itu yang membahagiakan itu. Di sini misalkan. Coba rasakan besar, rasakan semakin besar gitu ya. Misalkan di dada misalnya ya, semakin besar. Tujuannya apa? Supaya klien itu benar-benar mengakses mood atau state yang positif pada diri klien gitu ya, dari hasil imajinasi itu. Setelah itu saya akan minta klien untuk berdiri. Kemudian saya juga akan berdiri sebagai konselor. Kemudian saya akan bertanya, baik, kira-kira hal apa yang perlu terjadi pada diri X, misalkan pada diri klien yang di kursi klien itu, supaya dia bisa berhasil seperti di kursi sukses ini. Nah, biasanya solusi ini muncul di sini. Oh, saya harus gini, gini. Langkah yang pertama, langkah kedua, dia akan langkah. Sampai apa? Sampai melangkah ke depan kursi klien. Nah, sehingga solusi itu dia temukan dari perjalanan berdiri, dari mulai ibaratnya dia berdiri dari kursi yang sebelumnya, kursi sukses, maaf, ke kursi klien. Bayang ya, itu visualisasinya, sehingga konseling itu tidak duduk saja di sini, tapi ada peristiwa duduk berdirinya. Kita memandu, menanyakan hal apa yang klien temukan yang positif pada dirinya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu 5 teknik yang bekerja pada diri klien, ya, dan itu berada di tahapan identifikasi pengecualian. Jadi baru langkah pertama di dalam konseling singkat. Nah, langkah kedua sebetulnya adalah melakukan pertanyaan merinci perilaku. Ini sebetulnya tadi sudah saya contohkan beberapa pertanyaan, seperti pertanyaan apa yang akan berbeda pada diri Anda, terus apa lagi? Misalkan saya menjadi lebih fresh, apa yang paling Anda sadari berbeda pada diri Anda pada pagi hari itu? Saya terlihat terlihat ada semangat gitu. Semangat seperti apa yang Anda rasakan berbeda pada pagi hari itu? Saya terlihat percaya diri gitu. Jadi kita coba eksplorasi, merinci perilaku secara detail, perilaku yang nampak yang terjadi pada diri klien, sehingga klien itu mulai menyadari gitu bahwa kalau dia fokus di problem, maka sebenarnya dia tidak menemukan itu. Tapi kita coba rincikan kembali. Caranya adalah pertama identifikasi pengecualian dulu, setelah itu yang kedua baru merinci perilakunya, ya. Nah, di tahapan kedua ini sebetulnya soal bagaimana kita mendetailkan perilaku-perilaku baru yang berubah setelah klien menemukan pengecualian, ya. Konsep yang dipakai sebetulnya visual, auditory, kinestetik. Jadi berkelanjutan ya. Kalau misalkan Anda menggunakan teknik pertanyaan keajaiban, maka selanjutnya kita lakukan teknik merinci perilaku. Jadi kita merincikan perilaku, karena ini langkah keduanya, ya. Oke, misalkan kita tanyakan juga, adakah orang lain yang menyadari bahwa hari itu ada perubahan yang terjadi pada diri Anda? Ada siapa? Teman saya, siapa namanya? Misalkan Andi. Oke, apa yang Andi katakan pada diri Anda dengan melihat perubahan diri Anda? Nah, jadi kita coba benar-benar tanyakan sedetail mungkin peristiwa itu. Nah, ini step 2 ya. Step yang ketiga adalah mengidentifikasi pengalaman keberhasilan. Nah, ini penting sekali. Di dalam pengalaman keberhasilan ini agak rumit sebetulnya secara struktural dalam prosesnya. Karena setelah klien merasakan berhasil, biasanya saya akan tanyakan gini. Oke, sekarang coba di bagian tubuh mana Anda rasakan perasaan bahagia itu, misalnya setelah dia merasakan bahagia di kepala saya. Maka saya akan minta klien untuk simpan di bagian kepala, misalkan dia simpan di sini. Nah, oke, sekarang sambil tutup mata, fokus pada perasaan bahagia di kepala itu. Oke, bagus sekali. Dan sekarang rasakan perasaan bahagia itu. Saya akan menggunakan 3 pertanyaan untuk memperbesar pengecualian hal ini. Pertama, apakah perasaan bahagia ini besar atau kecil? Nah, misalkan klien berbicara besar. Oke, baik, besar. Pertanyaan kedua, apakah perasaan bahagia ini berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Warnanya warna apa? Misalnya warna kuning. Terus yang ketiga, apakah perasaan bahagia ini berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk, bentuknya apa? Seperti lingkaran. Berarti perasaan bahagia ini berwarna kuning, besar, dan berbentuk lingkaran. Tujuannya apa? Memetaforakan.
supaya apa? Kita bisa menarik klien ke momen keberhasilan di masa kecil. Jadi saya akan gini, oke sekarang perasaan bahagia itu besar, warna kuning dan berbentuk lingkaran. Sekarang saya ingin Anda masuk ke dalam lingkaran kebahagiaan itu dan menarik diri Anda ke pertama kali munculnya rasa bahagia ini di masa kecil. 1, 2, dan 3. Oke. Pertama kali dilihat siang atau malam. Misalkan siang, di dalam atau di luar ruangan? Di dalam ruangan. Apa yang terjadi? Saya menjuarai lomba puisi. Apa yang Anda rasakan? Saya sangat bangga, misalnya. Nah, jadi peristiwa menemukan momen keberhasilan ini sebetulnya ada campuran hipnosisnya. Karena kita coba membantu klien untuk melakukan peristiwa kembali ke masa lalu. Tapi masa lalunya adalah peristiwa positif, pengalaman-pengalaman keberhasilan yang klien ibaratnya pernah alami. Itu ya step yang ketiga. Nah, tujuannya apa? Supaya klien menjadi lebih yakin dengan dirinya untuk melakukan perubahan. Nah, step keempat adalah pertanyaan skala atau on the track. Nah, setelah klien menemukan momen pengecualian itu, maka kita tanyakan, baik Dek, kalau ada diskalakan, misalkan kalau ada dengan anak-anak atau dengan anak SMP, Anda bisa print ini, kemudian kalau diskalakan 1 sampai 10, di mana misalkan di 0 merasa Ade itu tidak bahagia, 10 sangat bahagia, di skala berapa saat ini? Skala 6. Wah, luar biasa, Ade bisa naik ya dari 0 sampai ke 6 deh. Apa yang Ade sadari gitu? Apa yang membuat Ade bisa naik? Ya, karena ternyata saya pernah juara juga, juara lomba puisi. Jadi ada hal positif. Kita eksplorasi pertanyaan skala ini menjadi dasar klien menemukan pengecualian juga, gitu ya. Jadi pertanyaan skala ini akan mendrop bukan hanya soal menilai bagaimana posisi dia di mana, kondisi psikologisnya, tapi dengan pertanyaan skala ini kita akan membantu klien menemukan kekuatan dalam dirinya. Kan pertanyaannya gini, apa yang membuat Anda naik dari 0 sampai ke 6? Itu kan jawabannya pasti, ya saya optimis Pak, saya punya. Nah itu kan positif, kekuatan yang munculnya. Bahasanya kan bukan bahasa negatif, tapi bahasa positif. Ya, ini yang menjadi dasar tadi yang saya jelaskan bahwa paradigma filosofi dasar dari konseling singkat adalah lebih ke bagaimana resiliensi, menemukan sesuatu kekuatan yang positif. Itu ya. Nah, pertanyaan skala itu tadi contoh saya jelaskan juga akan membantu Anda untuk lebih fokus. Nah, dan yang terakhir adalah memberikan pesan. Yang paling menarik dalam konseling singkat di akhir sesi ada namanya messaging ya. Messaging ini adalah konselor menuliskan pesan untuk klien ya berupa PR yang akan dia lakukan. Jadi konselor menuliskan PR yang akan konselor lakukan. Dari mana PR itu nemu? Dari solusi yang ditanyakan dari solusi yang muncul dari teknik tadi pengecualian itu. Sementara klien itu menuliskan kesan apa yang dia rasakan selama sesi. Nah, biasanya ada 3 tahapan untuk menuliskan pesan. Ada pujian, kita melakukan pujian, menuliskan pujian untuk konseli. Kemudian bridging statement, ada pernyataan yang menghubungkan, dan ada tugas. Nah, contohnya gini, karena tugas di dalam brief counseling adalah hal yang wajib. Konten isi tugas ini adalah sesuatu yang dilakukan setelah konseling berakhir. Kalau misalkan setelah konseling berakhir, kira-kira apa yang akan dilakukan, gitu ya? Nah, contohnya gini, sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, saya ingin Anda berpikir tentang tugas apa yang bisa Anda lakukan selama 1 minggu ke depan. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan, gitu ya? Jadi kita tanyakan hal itu, maka nanti akan ada sejumlah hal yang akan klien lakukan. Nah, dan di akhir, konselor menuliskan pesan, contohnya ini, saya benar-benar terkesan dengan komitmen kamu melakukan agar lebih baik di sekolah. Peningkatan dalam nilai kamu pada minggu terakhir ini menunjukkan bahwa kamu mampu melakukan dengan baik di sekolah. Jadi tahapan awal adalah kita melakukan pujian terhadap klien. Kemudian ada pernyataan penghubung ya. Karena keinginanmu untuk meningkatkan nilai yang lebih baik, saya akan memintamu untuk melakukan ini. Tugas kamu untuk terus melakukan hal yang baru saja kamu mulai, yang kamu kerjakan dan mampu membuatmu untuk naik 1 tingkat ke atas ke tingkat 4 atau lebih.
Jadi kita mendorong klien untuk melakukan tugas hal yang sama yang bisa dia lakukan. Kalau tugasnya baru, kita tuliskan tugas apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Nah, sementara klien menuliskan pesan hal apa yang dia rasakan selama sesi, gitu ya. Biasanya ada sejumlah pembelajaran yang dia dapatkan selama sesi konseling, gitu, di akhir sesi. Baik, itu terakhir dari saya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mungkin akan lebih baik kalau kita sharing diskusi atau apa yang mungkin kurang jelas bisa ditanyakan dan di-sharingkan di sini. Saya sangat senang sekali mungkin Bapak Ibu jika ada yang bisa suara langsung, bertanya langsung, ataupun mungkin yang lewat chat boleh, tapi yang bertanya langsung mungkin lebih enak. Mangga Pak Galuh dipimpin lagi. Baik, kepada Bapak, Ibu, atau teman-teman mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya untuk termin pertama, saya buka untuk orang penanya. Bisa ditulis di chat atau langsung. Boleh raise hand yang ingin bertanya. Oke, Pak Galuh, silakan, ada yang raise hand. Galuh, ada yang raise hand? Silakan Bapak Ibu, bisa langsung mempertanyakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Sutisna. Pak dosen, izin bertanya mengenai SFBC ini, permasalahan yang dalam artian tadi tidak berfokus pada masalah, namun izin bertanya, apakah semua permasalahan dari baik pribadi, sosial, karir atau akademik, apakah dapat diselesaikan melalui intervensi ini, Pak? Mohon arahannya. Terima kasih. Pak Rifa dari mana? Saya mahasiswa S2 BK UPI, Bapak. Oh ya, dari UPI ya. Oke, terima kasih. Ya, kita tampung dulu mungkin ya Pak pertanyaannya. Oke, boleh ditampung dulu, silakan. Barangkali ada lagi yang lain, mangga. Ada, silakan Bapak Ibu. Wah, saya senang sekali kalau pada on kamera ya. Oke. Oh, ada, silakan. Bu Eti ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa ada 5 teknik yang salah satunya tadi ada yang miracle question atau dan juga ada crystal ball erection itu. Di saat kita melakukan konseling singkat itu, kan ada 5 teknik itu, apakah kita hanya pilih salah satu, apa kesemuanya dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sepertinya dicontohkan dalam bentuk intervensinya adalah konseling individual. Nah, seandainya kita di sekolah dan melakukan itu dalam intervensi yang dalam bentuk kelompok itu bagaimana? Terima kasih. Bu Eti dari mana Bu? Kudusnya? Dari Man 1 Kudus, Bapak. Man 1 Kudus, oke. Baik, Ye. terima kasih. Terima kasih. Ye. Oke, silakan Pak Galuh. Satu lagi mungkin ya untuk terpilih. Silakan kepada Ibu, satu pertanyaan lagi. Pertama. Izin bertanya Bapak. Ya. Dengan Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Royen ya. Ibu siapa? Ya. Ya, silakan Bu. Dari mana Bu? Saya dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dari SMP 1 Lembean. Ya. Silakan Bu. Ya. Terkait dari penjelasannya tadi mengenai beberapa teknik konseling dalam brief konseling itu tadi, lebih banyak saya lihat menekankan bahwa mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu adalah fantasi atau imajinatif. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan? Contohnya misalkan konseli atau siswa kita
mungkin tidak bisa membayangkan atau berimajinasi yang untuk membayangkan hal-hal itu kurang bisa fokus gitu. Nah, apa langkah yang bisa konselor lakukan untuk bisa mendorong siswa itu bisa berfantasi sesuai dengan teknik konseling, brief konseling itu tadi. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak, mungkin untuk langsung saja untuk pertanyaan pertama itu apakah konseling singkat bisa digunakan untuk permasalahan contohnya seperti karir dan sebagainya seperti itu Pak? Iya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Kang Ripa ya. Jadi apakah konseling singkat ini atau solusi ini bisa dipakai untuk all problem gitu ya? Atau misalkan wilayah spesifiknya pribadi sosial belajar akademik. Nah, ini yang paling menarik di dalam konseling singkat adalah satu pandangan bahwa eksplorasi masalah itu bukan jadi fokus. Sehingga memang riset untuk solution fokus itu semua bidang itu ada gitu. Misalkan untuk pada kasus yang sifatnya akademik, misalkan kita dapat klien, ada satu riset juga yang terkait dengan masalah kesulitan belajar misalkan ya. Kesulitan belajarnya soal misalkan kurangnya motivasi ya, atau misalkan sulit konsentrasi. Nah, ini di dalam risetnya itu ada di buku saya beberapa riset di dalam konseling singkat ini ternyata bisa digunakan juga untuk menangani kasus masalah-masalah yang sifatnya belajar. Nah, untuk karir itu ada juga yang menggunakan itu, walaupun perspektif karir ini harus dibarengi ya dengan hal lain gitu ya. Misalkan topik karir yang diangkatnya apa? Apakah dia merasa kurang yakin dengan karir yang dipilihnya gitu ya? Atau kalau soal peminatan berarti kan tidak hanya soal konseling toh gitu. Kita mungkin membutuhkan soal asesmen terlebih dahulu untuk memberikan semacam guide atau pemahaman terkait dengan potensi siswanya. Baru setelah itu dikonseling dengan singkatnya. Jadi konseling singkat ini solusi ini sebetulnya generik ya, dalam artian yang saya temukan ya, bahwa konseling ini hampir all problem itu bisa dipakai. Walaupun pada kasus yang sifatnya klinis itu belum terlalu banyak. Contoh misalkan penggunaan konseling singkat ini pada kasus yang sifatnya itu penanganan depresi atau pada kasus HIV misalnya yang punya penyakit HIV gitu kan, itu sangat jarang. Tapi kalau untuk kasus yang sifatnya itu konteks wilayah pribadi sosial, kemudian belajar akademik, saya kira banyak sekali. Bahkan saya pernah sharing dengan beberapa kenalan di Amerika. Ini brief counseling ini salah satu populer kalau di sekolah ya. Jadi misalkan konselor sekolah itu hampir ibaratnya menggunakan brief solution fokus ini atau brief counseling. Kenapa? Pertama, sekolah ini kan ada durasi waktu ya yang memang sangat susah gitu. Misalkan Anda ada waktu istirahat ya, itu kan durasi waktu istirahat ya paling lama kan sekitar 40 menit mungkin, dan itu kan sangat relevan. Kecuali kalau misalkan di kultur di sekolahnya yang membolehkan untuk memanggil siswa gitu ya, bukan bebas ya, memperbolehkan, mengizinkan. Kan nggak semua juga kultur seperti itu ya. Ada sekolah yang gurunya rada rewel juga kan, kalau misalkan lagi belajar dipanggil gitu kan, padahal itu untuk kebutuhan juga sama gitu. Nah, jadi sebetulnya konseling singkat hampir di Amerika itu untuk khususnya yang praktek BK sekolah itu hampir ada kurikulumnya gitu, jadi mengajarkan ini. Nah, itu mungkin Kang Ripa untuk menjawab itu. Kenapa ini bisa digeneralkan gini? Karena memang tidak menggali problem itu. Jadi yang diarahkan itu adalah bagaimana membantu fokus pada memang tujuan itu. Sehingga tujuan yang difokuskannya bukan pada problemnya itu. Sehingga bahkan ketika saya belajar dulu, kita tidak tahu masalah klien juga, gak masalah katanya. Misalkan ada klien yang nggak mau bercerita apapun terkait masalahnya, ya udah langsung kita tanyakan dalam sesi konseling dengan saya, apa yang kamu harapkan terjadi pada diri Anda. Jadi fokusnya ke sana, gitu. Pak, tapi kan itu nggak biasa, ini problemnya. Orang yang belajar sebelumnya model tradisional agak susah karena ingin tahu seluk-beluk persoalan.
Tapi kalau makanya brief counseling itu mudah dipahami, tapi secara praktik itu harus melekat pada mindset konselor. Mindset konselornya harus paham, baru setelah itu bisa diaplikasikan. Gitu. Itu Kang Rifa. Nuhun. Oke, cukup ya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Eti. Bagaimana penggunaan 5 teknik tadi seperti legal question, pertanyaan belakang interpretation, dan sebagainya? Apakah dipergunakan secara langsung atau Oke. Penggunaan konseling dalam setting kelompok mungkin itu seperti apa? Menjelaskan konseling. Oke, baik, terima kasih Bu Eti dari Man 1 Kudus ya. Nah, pertanyaan yang pertama soal apakah 5 teknik itu dipakai semuanya? Tidak ya. Jadi di dalam buku saya memformulasikan untuk general problem, jadi masalah umum yang bisa dipakai. Misalkan Ibu menangani masalah soal misalkan ada siswa yang mengalami kecemasan misalkan ya, atau yang umum lah, masalah motivasi misalkan ya. Nah, itu saya melakukan sebuah formulasi, ada 4 sesi penanganan. 3 sesi teknik utama, 1 evaluasi. Nah, di dalam teknik-teknik utama itu, sesi 1 misalkan, protokol yang saya pakai, teknik utamanya adalah miracle question. Di sesi 1, miracle question, kemudian langkah-langkahnya tadi saya jelaskan, dimulai dari identifikasi pengecualian dengan miracle question, kemudian langkah kedua merinci perilaku, langkah ketiga adalah eksplorasi pengalaman keberhasilan, langkah keempat pertanyaan skala, dan langkah 5 adalah messaging, pemberian pesan. Jadi sesi 1 itu. Sesi kedua formatnya agak berbeda. Ya. Pertanyaan skala itu disimpan di awal. Jadi ketika kita bertemu dengan klien, kita tanyakan antara sesi yang terakhir dan saat ini kira-kira hal positif apa yang terjadi pada diri Anda. Jadi ketika kita bertemu di sesi kedua dengan klien, yang kita tanyakan adalah hal positif apa yang terjadi pada diri Anda. Itu key point supaya apa? Klien itu bukan mencari kegagalan selama 1 minggu itu, tapi klien akan mencari pengalaman keberhasilan selama 1 minggu. Gitu. Dan setelah itu saya akan tanyakan dengan pertanyaan skala. Diskalakan dari 0 sampai 10, di mana skala Anda? Wah Pak, naik Pak, saya sekarang ada di 7. Nah, di sesi terakhir, di sesi pertama dia ada di 6, naik 1 angka ke 7. Kita bisa eksplorasi juga tuh di sana. Apa yang membuat Anda bisa naik ke 7? Hal apa yang membuat Anda bisa naik ke 7? Itu dieksplorasi juga. Jadi kenapa saya sampaikan kepada teman-teman dan yang lain bahwa dasar dari solution focus adalah pertanyaan, karena yang pertanyaan semua tekniknya. Jadi saya banyak mengkaji buku-buku solution focus dan lain, semuanya pertanyaan. Semua teknik dalam brief counseling adalah pertanyaan. Nah, itu dasarnya gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik utama lagi, Bu. Nah, di dalam buku saya itu dijelaskan teknik yang kedua, yang utama adalah teknik saya suka menggunakan buku ajaiban. Jadi menggunakan buku, kemudian dieksplorasi, kemudian setelah itu biasa ada messaging lagi, PR, beres. Sesi ketiga bertemu lagi. Ketika sesi ketiga bertemu pas awal, kita tanyakan lagi antara sesi kedua dan saat ini, kira-kira hal positif apa yang terjadi pada diri Anda? Ada prinsip di dalam brief counseling itu, setiap subsequent session, artinya supaya dari sesi antara sesi ke sesi itu, hal pertama yang ditanyakan adalah konsepnya EARS ya. EARS itu yang pertama adalah elicit to success. Jadi kita mengelisitasi, menanyakan pengalaman keberhasilan apa yang terjadi pada diri klien. A, amplify pengalaman keberhasilan itu apa ya. R adalah reflecting, dan yang terakhir adalah scale. Kita tanyakan lagi skalanya berapa. Nah, setelah itu menggunakan teknik kursi sukses. Biasanya itu di sesi ketiga itu sudah naik lagi gitu. Pak, apakah ada nggak sesi yang manakala si klien itu turun misalnya? Misalkan dia sudah di angka 7, tapi di sesi ketiga dia laporan, saya turun sekarang jadi 6 misalkan ya. Ada gitu. Biasanya ketika klien melaporkan angkanya turun itu karena
ada semacam kegagalan yang dia tidak bisa diantisipasi. Misalkan gini, klien ingin percaya diri ngomong di depan umum. Nah, tiba-tiba dalam 1 minggu antara sesi kedua ke sesi ketiga itu ada tugas di mana dia presentasi di depan umum, kecelotot salah gitu. Nah, dia merasa itu kegagalan. Kenapa? Teman-temannya menertawakan dia. Itu turun itu biasanya. Kenapa? Klien mulai bergeser lagi dari exception ke problem. Nah, jadi saat itu yang terjadi, apa yang perlu dilakukan? Kita fokuskan lagi klien ke exception itu. Karena kalau, ya Bu, soalnya kemarin itu saya itu tugas Bu ditertawakan oleh teman Bu, misalkan. Nah, itu kan sudah problem fokus lagi. Caranya bagaimana? Anda tanyakan kembali. Wow, Anda turun cukup hanya 1 angka ya? Bagaimana Anda bisa mempertahankan angka itu di angka 6? Nah, pertanyaannya gitu. Ada namanya pertanyaan coping, ya, coping question. Jadi serumit apapun klien turun, misalkan separah apapun klien, kita coba untuk menggali pada momen di mana klien itu bisa bertahan. Namanya coping question. Jadi pertanyaan coping. Apa yang membuat Anda bertahan di angka 6? Kan bisa saja orang klien dari 7 itu turun ke 2 misalkan. Nah, sisi positifnya itu kita tanyakan kembali. Apa yang membuat Anda bertahan di angka 6 misalkan gitu. Nah, itu Bu. Kemudian di sesi biasanya kalau sudah berhasil mencapai angka, kalau klien memformulasikan tujuannya di angka 9, di sesi ketiga dia sudah mencapai angka 8, biasanya dievaluasi dia sudah mencapai 9. Di sesi keempat adalah sesi evaluasi. Sesi keempat evaluasi itu tidak ada teknik utama, tapi kita lebih ke fokus bagaimana melakukan preventif klien dari relapse. Bagaimana pertanyaannya kayak gini. Oke, bagus sekali ya. Anda sekarang sudah berubah mencapai mencapai angka 9. Kita tanyakan nih, kira-kira bagaimana apa yang perlu terjadi pada diri kamu supaya kamu tidak kambuh lagi. Jadi gitu. Pertanyaan supaya kamu tidak jatuh atau kambuh lagi ke angka yang buruk misalkan. Nah, kita diskusi topiknya adalah topik pencegahan. Topik yang klien itu menemukan sebuah cara bagaimana mencegah dirinya dari relapse, dari jatuh lagi ke bawah gitu. Itu Bu Eti untuk desainnya. Ya, itu semua ada di buku saya. Nah, untuk yang kelompok sebetulnya pada dasarnya sama saja Ibu di dalam konsep kelompok juga. Tapi dari pengalaman saya, kalau untuk konsep kelompok itu bisa Anda menggunakan media. Contoh misalkan pada teknik miracle question kelompok, supaya lebih atraktif, Anda bisa kasih dulu tuh lembar kertas. Jadi ketika kita tanyakan miracle question, biarkan dia nulis dulu, dibayangkan terus dia nulis. Setelah itu kita coba eksplorasi satu persatu pengalaman keberhasilan yang dia temukan di dalam miracle question itu. Kemudian misalkan kalau Anda mau gunakan teknik kursi sukses, cukup 1 saja di dalam kelompok, sediakan 1 kursi, kemudian kita bantu klien untuk memvisualkan, fokus pada kursi itu dan membantu untuk membayangkan itu. Nah, itu juga bisa digunakan. Dasarnya sebetulnya kalau keterampilan individualnya sudah kena, sudah dapat, di dalam konsep kelompok aplikasinya sebetulnya mirip-mirip saja. Hanya yang paling mungkin jadi semacam tantangan bagi Ibu kalau Ibu di dalam sesi kelompok lebih ke bagaimana membuat klien itu aktif ya. Karena mungkin di dalam kelompok itu ada anggota kelompok yang tidak aktif gitu. Kalau misalkan anggota kelompoknya ada 6 misalkan, ternyata yang aktifnya itu 4, 2 nggak aktif. Mungkin sekali-kali ya kita coba memfasilitasi yang 2 ini yang awal ngomong gitu ya. Jadi kita dorong gitu supaya terjadi semacam feedback yang positif gitu pada diri peserta yang lain. Itu paling untuk jawaban dari saya untuk pertanyaan Bu Eti, dan untuk pertanyaan ketiga itu saya lupa lagi Pak Galuh yang mana, Bu Royan ya. Saya bacakan ya dari Bu Royan. Pertanyaannya bagaimana langkah-langkah yang pertanyaannya mana lupa lagi ya, langkah yang bisa dilakukan kepada siswa agar mampu yang imajinatif tadi Pak sepertinya. Oh ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya pada kasus tertentu dapat klien yang tidak imajinatif gitu ya intisarinya ya. Kalau kasusnya seperti itu. Nah,
sebetulnya ada beberapa hal yang menurut saya menjadi dasar ya kalau seandainya tidak berhasil. Pertama, klien itu belum siap ya. Jadi misalkan gini, dalam beberapa kesempatan miracle question itu biasanya kalau saya itu meminta, pertama saya observasi dulu klien, apakah klien itu sudah siap atau fokus pada kita atau belum. Itu kan kita bisa lihat secara observasi dimulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki kan, kita observasi. Kalau klien sudah nampak fokus, kita coba buat relax dulu ya. Anda bisa meminta klien untuk menarik napas, hembuskan gitu kan. Nah kemudian saat dia sudah fokus, ada dua karakteristik orang sebetulnya. Ada orang yang fokus itu senang dengan menutup mata, ada orang yang fokus itu justru tidak menutup mata gitu. Nah, kalau orang yang bisa fokus itu dengan cara menutup mata, kita persilakan saja untuk menutup mata. Sekarang kita bisa tanyakan, kamu lebih enak fokus tutup mata atau tidak? Saya ingin tutup mata, Bu. Oke, baik. Sekarang coba silakan tutup mata Anda, misalkan ya. Jadi itu bisa. Nah, kemudian bagaimana kalau pada kasus yang sulit imajinatif? Ibu, Bapak, tadi saya sudah umpamakan, misalkan ada yang tidak paham ya, atau sulit. Anda mau menggunakan crystal ball, susah, nggak ada bendanya. Maka gunakanlah cermin ajaib. Ibu misalkan bisa menggunakan cermin ya, kalau ada di ruang BK. Cermin itu kalau besar itu simpan di kursi, kemudian biarkan klien untuk mengamati dirinya di dalam cermin itu. Tapi kalau kecil, kasihkan ke klien. Sekarang saya ingin kamu fokus ke cermin itu. Dan sekarang bayangkan apa yang Anda lihat. Kita bisa tanyakan apa yang Anda lihat. Ada diri saya, Bu, misalkan ya. Oke, bagus sekali. Coba sekarang fokus ke sana. Dan sekarang saya ingin bayangkan kamu masuk ke dalam cermin itu dan masuk dan kembali ke, misalkan bukan kembali, membawa kamu ke 5 tahun dari sekarang. Misalkan. Nah, jadi pada dasarnya untuk anak-anak yang butuh sekali panduan untuk sifatnya berpikir konkret, menurut Piaget kan, kalau untuk supaya anak lebih konkret kita harus scaffolding itu kan, kita harus memfasilitasi, mendorong, menciptakan ruang tertentu. Nah caranya adalah gunakanlah media, gitu ya. Saya kira banyak media yang bisa dipakai di sekolah ya. Saya pernah menggunakan ini ya, handphone juga bisa. Ini kan bisa diumpamakan juga video kita ya, video tab tadi. Itu paling Bu Royan untuk pertanyaan yang tadi mungkin. Baik. Mungkin ada satu termin lagi ini karena sudah jam 12 atau ada satu pertanyaan mungkin atau ada yang lain yang saja mungkin Bapak. Satu penanya boleh. Ya, satu. Karena waktu sudah menunjukkan jam 12. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk satu orang penanya. Dari mahasiswa mungkin ada? Oke. Ada? Pak, izin bertanya lagi, boleh? Oh, Bu Eti lagi. Boleh lah, Bu Eti, silakan lah. Nggak ada yang bertanya soalnya nih. Ya, silakan. Artinya gini Pak, di saat kita mau masuk ke membuat penelitian, ya, ke penelitian, berarti di saat kita misal tentang self esteem atau kesejahteraan psikologis katakanlah, misalkan kaitannya dengan teknik tadi, jadi tidak semuanya kita lakukan. Berarti kita nanti bisa memilih kecenderungan ke pakai teknik mana yang cocok dengan apa permasalahan peserta didik. Seperti itu, Pak. Oke, Ibu sedang mau riset, Bu, ini, Bu? Iya. Riset S2, S3? S3, ini Pak, masalahnya gini Pak, kemarin di S1 belum ada pembahasan SFBC, sudah terlalu tua ini Pak. Oh, sehingga ya. harus banyak belajar juga, dan sepertinya di sekolah-sekolah bagus ini kan, nggak detail dari awal masalahnya apa, nggak, tapi langsung fokus ke solusinya gitu. Ya. Ya, berarti tesis Bu. Saya ingin tahu tesis atau disertasi Bu? Tesis? Tesis loh Pak. Oh, tesis. Oke, terima kasih. Di mana Bu? Mohon maaf, boleh tahu di mana? Di kampus mana? UNES Pak. Oh, di UNES. Oke. Yeah.
Sebetulnya gini Bu, pertama di dalam framework saya kan belajar juga sama ya tradisional model yang mungkin Ibu juga belajar 5W1H gitu kan, menanyakan masalah siapa kan, what, when, how, apa, why itu kan. Nah ini mindset lama ya, old mind gitu. Jadi kalau saya ceramah atau seminar ini itu bagi para akademisi yang mungkin senang dengan baru itu logik gitu. Tapi kadang-kadang kesulitan juga ini dalam memahami bahwa masalah itu tidak harus dibicarakan gitu. Jadi beberapa akademisi juga agak menolak ini. Harus tahu kita masalahnya gitu. Nah, saya belajar ini pertama kali di hipnoterapi, Bu. Kemudian saya belajar dari psikolog dulu, ikutan pelatihannya selama 3 hari. Dan akhirnya saya itu tidak menggunakan model yang di barat, tidak menggunakan model yang dipakai oleh psikolog yang guru saya juga itu. Jadi saya hanya belajar pertama dari psikolog itu adalah basic sampai ke praktiknya gimana gitu kan. Kemudian saya juga akhirnya belajar dan paling banyak eksplorasi adalah saat saya membimbing mahasiswa. Jadi akhirnya apa, model yang tadi saya jelaskan ke Ibu itu adalah general, itu ada originalitas saya gitu. Jadi saya ngebuat protokol 3 sesi untuk all problem sebetulnya. Sehingga apa, topik misalkan kalau Ibu mau riset gitu kan, agak susah ya biasanya. Kalau di riset di tesis atau skripsi ataupun bahkan disertasi itu lebih ke konteks pengembangan tujuannya ini, tekniknya ini gitu kan, umumnya gitu. Nah ini framework di dalam konseling sebetulnya tidak semudah itu. Jadi kalau Ibu mau riset misalkan soal self esteem atau soal psychological well-being ini didesainnya modelnya kalau ibaratnya tertarik dengan model yang dikembangkan oleh saya ya modelnya ini aja gitu. Adapun atribut psikologis yang diukur pada pada riset Ibu adalah atribut psikologis itu. Nah, kita akhirnya apa? Misalkan Ibu nanti dapat klien atau konselingnya yang memiliki psychological well-being-nya rendah, tentu ada isu tertentu pada anak itu. Nah, tapi kita kan tidak berbicara dalam di area masalahnya itu, kita fokus pada tujuannya itu. Nah, sehingga konseling singkat ini membantu pertama create goals ya, membantu menemukan goals, kemudian merinci goalsnya seperti apa. Setelah itu menemukan beberapa momen di dalam diri dia supaya dia itu meningkat keyakinan dia. Jadi problemnya sebetulnya adalah bukan pada bagaimana mengubah klien, tapi kita memfasilitasi klien itu supaya menemukan kesadaran bahwa dia itu punya kekuatan gitu. Nah sehingga memang dasarnya itu ini dari banyak dipengaruhi oleh pengaruh dari psikologi positif ya, memandang bahwa tidak nyari-nyari masalah gitu, jadi fokusnya ke masalah. Nah tadi saya juga sampaikan bahwa di Amerika saja ini yang school counselor ya, yang guru BK ini hampir itu ada kurikulumnya semua tentang brief counseling. Jadi kalau saya sebagai pengajar ya teman-teman guru BK ya setidaknya bisa lah ini karena sangat relevan gitu. Pertama aplikatif, tapi dalam praktiknya jujur sulit ini. Jadi kalau untuk aplikasi praktik itu agak butuh jam gitu, agak butuh jam. Nah oleh karena itu sebetulnya kalau tertarik Ibu, apalagi mau jadiin topik riset, saya sudah beberapa kali ya ngebimbing yang topik ini sebetulnya.